Salam bro, ketemu lagi dengan saya Hadi. Paketan apa ini? Wah, kiriman lagi nih, pesan. Siapa tadi ya? Iya, sama-sama mas. Waduh, kok ngapasi terus ya? Ini pada saya baru aja bongkar ini, mau bikin video ya udah nih ya. Jadi berarti ada dua servisan nih. Ini sama nih juga speaker ya. Oke, salam klokodok ya. Ini servisannya ini ya. Jadi ini sudah saya bongkar dulu ya. Biasanya saya bongkar baru konfirmasi pemiliknya ya. Tapi kali ini saya buka dulu, konfirmasi pemiliknya, baru bikin video ya, biar nggak dua kali kerja. Ini juga ada kiriman juga ya. Ini sama nih speaker, cuma mereknya apa. Kesini dulu ya. Ini ya servisannya Harman Kardon Onyx Mini. Nah, ini rusaknya mati total, di charge tidak mau, di charge tidak mau, dihidupkan juga tidak mau ya, total ya. Saya charge, tuh indikator charge-nya nggak mau sama sekali, dinyalakan juga tidak mau sama sekali. Nah, ini ya. Saya juga pernah memperbaiki kasus seperti ini dan tidak berhasil saya perbaiki. Apakah ini sama juga ya? Jadi nanti ini saya bikinkan videonya juga. Jadi sebelum kirim ke sini, coba kalian cek dulu ya, terutama di modul Bluetooth-nya ya, panas atau tidak. Jadi ini seperti Harman Kardon Onyx 1 ya, yang sering saya alami itu mati total, tidak bisa dihidupkan sama sekali. Jadi itu harus dicek dulu modul Bluetooth-nya, dipastikan dia konslet rusak atau tidak, panas atau tidak. Kalau panas ya mending nggak usah kirim ke sini ya, karena bisa dipastikan kemungkinan masalah di modul Bluetooth-nya. Sama juga seperti kasus ini mati total, itu cek dulu modul Bluetooth-nya, terutama di port chargingnya ya, konektor di chargingnya itu dia konslet atau tidak. Kalau konslet ya terus coba aja, kalau tidak konslet ya, misalnya tidak konslet, kondisi mati seperti ini, itu kalian coba tekan tombol powernya, tekan volume sambil di charge ya, tekan power atau tanpa ditekan power, kalian cek di modul Bluetooth-nya panas atau tidak. Kalau panas, kemungkinan modul Bluetooth-nya ya, biasanya seperti itu. Tapi nanti coba dicek di supply untuk modul Bluetooth-nya ya, konslet atau tidak. Seperti itu ya, kurang lebih sama. Ini masih belum pernah dibongkar kelihatannya, agak susah, harus pakai agak kecil. Kemungkinan sama seperti kasusnya ya, Harman Kardon Onyx 1. Jadi ini saya sekarang buat tutornya. Jadi untuk selanjutnya nanti yang mau memperbaiki Harman Kardon Onyx Mini ya, nanti saya suruh lihat videonya ini, saya suruh cek dulu ya. Kotor banget ya, saya memang belum pernah diobrol-obrol ya. Kotor, tinggal bongkar sendiri aja ya. Ini gampang, skrupnya nggak pakai skrup bintang T9 yang di Harman Kardon Onyx 1, pakai skrup bintang biasa ya. Tinggal dibuka aja. Kalau kalian punya tester ya, kalian cek di multitest pakai tester ya, konslet atau tidak. Gampang, pengecekan awalnya gampang. Kalau ini sampai kasusnya sama ya, berarti perkiraan saya benar soal di Bluetooth. Nanti kita cek.
seperti ini. Wah, ini ya, dari sini aja udah kelihatan ya. Bisa kalian lihat di sini. Nah tuh ya, kosong ya stikernya ya, pas di atas IC-nya sini. Itu bisa kalian bandingkan. Nah seperti kosong ya, kosong. Kecoklatan stikernya sini berarti panas ya, panas over. Oke ya, jadi langkah pertamanya itu kalian colokkan chargingnya. Chargingnya oke, dan kita colokkan, terus tunggu beberapa saat ya, berarti atau langsung kalian pegang di sini panas atau tidak. Panas ya IC-nya. Kalau udah seperti ini fix modul bluetoothnya yang bermasalah, jadi saya tidak akan oplok-oplok lebih lanjut ya. Kalau penasaran ya bisa ya, tapi nanti coba saya cek lagi apakah sama seperti yang sudah. Ini saya lepas dulu konektornya, ini cek juga ya, bisa kalian cek baterainya itu baterainya ada atau tidak ya. Kalau ada harusnya dinyalakan mau ya. Cek ya di baterainya, cek aja 3,7 sampai 4,2 ya sampai ini. Di sini ini ada ya 4 ya. Ada saya tekan power ya, dia panas IC-nya, powernya. Masih hangat ya. Jadi kesimpulan saya ini masalah di modul bluetoothnya ya, karena secara fisik bisa dilihat kosong. Itu ada yang konslet, biasanya di port charging sini itu juga konslet biasanya ya. Saya juga pernah seperti itu, saya lepas IC chargingnya itu masih sama aja. Saya cek komponen sekitar IC-nya sini, saya curigai kapasitornya yang konslet itu masih sama aja. Karena ini kasusnya sama ya. Ini ya, saya cek ya, ini plus dapat plus, min dapat minus. Nah loh, ini udah ya, udah loh. Nah seperti itu. Sekarang saya balik probe-nya ya, plus dapat minus. Nah loh ya, konslet ya. Nah, saya bolak-balik itu konslet. Nah, konslet seperti ini ya. Kalau di baterainya, oke, konektor baterainya ya. Nah, konslet ya, konektor baterai nggak ada masalah. Nah, oke, coba ini saya cek di agak susah ya ini ya, seperti ini. Harus dilepas spekernya biar mudah ya. Ini saya bongkar aja seperti ini, bongkar dulu ya. Nah, biar nggak penasaran. Saya juga penasaran karena jadi udah 2 kali saya menerima kerusakan seperti ini. Yang pertama itu tidak berhasil saya oplok-oplok ya, karena ya memang modul bluetoothnya ya memang sama ya, kalau dicek di konektor untuk chargingnya ya, itu ya konslet seperti ini sama persis, tapi tidak saya videokan ya karena mungkin baru pertama itu saya menemui kasus seperti itu, dan ini berarti yang kedua kalinya ya saya menerima kasus seperti itu ya. Kasus seperti ini ya, seperti itu. Saya buka dulu ya, cari skematiknya dulu. Udah saya siapkan skematiknya, ya, tinggal dilihat ya bagian chargingnya. Nah ini bluetoothnya ya, nanti tinggal dicek aja di supply bluetoothnya ya, yang bluetooth PCC ini atau yang bluetooth 3,3 ya.
Berarti ini di kaki 43 sama 52 ya. 43 sama 52. Nah, itu cek dulu ya di situ, dan kemungkinan lainnya adalah di sini power on-nya itu baterai Bluetooth 3,3 nya di situ. Nah, ini di IC chargingnya ya, U15 itu saya juga pernah saya lepas yang kasus sebelumnya itu masih sama aja konslet. Jadi saya cek elko kapasitornya ya yang di sini. Jadi J6 itu ya konektornya ya, yang dari konektornya ini itu J6, dia terhubung dengan sini, ada test pointnya, test point 9 gitu ya. Ini ada sekringnya ya. Harusnya kalau dia short ini dia putus ya di sini, tapi di sini dia nggak putus ya. Cek dulu ya, belum saya cek ya. Termofuse-nya di sebelah. Waduh, ini ada lemnya nempel. Termofuse-nya itu di sebelah sini ya, yang hitam besar itu ya. Nah, itu ini agak susah banget, memang harus dilepas spekernya ya untuk mempermudah. Nah, ini fuse-nya di sini ya, nggak putus ya. Nah, harusnya kalau memang konslet itu putus, ini nggak putus. Putus, jadi harus saya lepas dulu aja spekernya. Ini harus saya cek lebih lanjut ya ini ya. Kalau seperti ini sebetulnya saya udah nyerah ya biasanya ya. Memang karena yang bermasalah itu adalah modul Bluetooth-nya. Wah, ini ya, ini meletus ya. Wah, lah ini tunggu saya lepas dulu aja ya ini ya. Saya lepas dulu aja. Oke. Ini ada bekas lepas ya. Cek dulu ya. Ataukah ini ya? Cuma ini ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Karena di video saya yang saya perbaiki itu, yang saya gagal itu elkonya nggak ada masalah ya, udah saya cek itu normal semua. Untung ya, kemungkinan karena over charging juga bisa ya. Misalnya kita kalau ngecas itu sampai lama, elkonya aja nggak short ya, nggak short. Cek sini lagi aja ya. Tuh, sini. Ataukah masih konslet ya? Tuh, masih ya. Masih ya, memang penyebabnya sebetulnya bukan dari ini ya. Ada yang konslet dia menyebabkan pokoknya meletung. Ini kalau jadi elkonya plus. Nggak ada masalah sebetulnya. Oke, ini coba saya oplok-oplok dulu ya. Nanti kalau memang tidak bisa ya udah ya, tinggal kabari miliknya ya. Oke, saya oplok-oplok dulu, saya cek dulu, saya coba lepas dulu yang jelas ya. Bagian sini yang ada yang short, saya lepas dulu kapasitornya, tapi sebelumnya saya cek dulu supply ke Bluetooth-nya ini apakah dia short. Konslet ya, sini ya kakinya harus ngitung dulu ya, tadi 50, 40 sama 50 ya, tuh harus cek dulu. Oke, saya oplok-oplok dulu. Oke, ini udah saya oplok-oplok ya, dan fix rusak modul Bluetooth-nya ya,
Jadi ya sama seperti Harman Kardon Onyx 1 ya. Ini juga enggak hanya Harman Kardon Onyx 1 ya, semua ya. Itu ada bagian-bagiannya ya. Jadi misalkan rangkaian Bluetooth itu ada fuse-nya untuk sekringnya, seperti sekring. Jadi untuk sebetulnya sekringnya itu fungsinya bukan untuk ada yang konslet terus putus ya, karena dari pengalaman yang sudah ada itu saya coba kebanyakan rusak seperti itu, konslet ya, sekringnya tetap enggak putus ya, enggak putus. Jadi itu seperti untuk kita mengecek ya. Jadi kalau kalian cek ada yang konslet bagian mana, nah itu fuse-nya itu kalian putus ya. Nah sama seperti ini, seperti yang sudah saya bilang. Nah di sini ya, ini di pot chargingnya tadi, nah seperti ini. Ini di sini ada fuse ya, di sini ada, di sini juga ada ya, FB seperti itu ya. Ini ya, ini yang terhubung ke modul Bluetooth ya. Jadi untuk supply 5 voltnya ya dari charging ya, dari charging di sini ya, ini charging. Jadi chargingnya masuk ke IC charging di sini dan dia masuk ke modul Bluetoothnya ya. Di sini ada keterangannya USB 5 volt in sama in detektor ya, yang masuk ke modul Bluetoothnya itu adalah USB 5 volt in. Nah itu kalau saya cek modul Bluetoothnya di sini 5 volt, mana ini ini ya, USB 5 volt in. Ini adalah modul Bluetoothnya ya, IC modul Bluetoothnya. Nah, ini modul Bluetoothnya ya, bukan IC-nya, modul Bluetoothnya. Jadi masuk ke sini. Nah, jadi ini sekring yang di sini. Ini saya putus ya, fuse-nya ya. Yang ini ya. Ya nih FB3. Di sini juga ada kapasitornya, saya putus juga, saya lepas ya. Sebetulnya nggak usah dilepas, nggak apa-apa ya, cuma ya karena posisinya berdekatan saya lepas sekalian ya. Jadi untuk memastikan juga apakah kapasitornya ini yang membuat short ya, jadi saya lepas sekalian karena ini kan langsung ya, dari sini dia langsung ke USB 5 volt in ke Bluetooth. Nah seperti ini ya, bagian itu di sini ya. Nah itu ada keterangannya di sini FB ya, kelihatan atau tidak ya, depan bekas sepatuan ya. Saya tolak dulu sebentar. Nah, ini ya FB3 nya di sini ya. Tuh, susah fokus. Nah ini FB3 sama C nya di situ ya. Desainnya sekalian saya lepas untuk memastikan apakah C nya itu yang menyebabkan short atau tidak. Jatuh. Maka kapasitornya ya, ini ya. Sekarang ini udah saya lepas ya. Tadi kalau kita cek di konektornya sini ya, ini ya, ini plus dapat plus, minus dapat minus. Nah dia bergerak ya. Oh kalau tadi jeplak sampai ke sini ya, ini setelah saya lepas, nah segitu. Sekarang saya balik probe-nya ya, min dapat plus, plus dapat min. Nah tuh ya, nggak short ya. Kalau tadi itu jeplak ke sini, dibolak-balik juga jeplak ke sini. Nah seperti itu ya. Jadi sekarang ini kalau saya tes ya, di fuse-nya tadi, sekringnya tadi, ini minusnya saya dapatkan ground, terus di sekringnya di sini tuh, nah konslet seperti ini ya. Ini minus dapat plus, plus dapat minus ya. Saya balik ya, seperti ini tuh ya, konslet ya. Nah ini larinya ke modul Bluetooth ya, di kaki berapa tadi, di sini ya, kaki 55 ya. Nah, 55 ya, harus diurutkan dulu ya dari atas ke sini. Nah, ini saya minusnya, plusnya saya dapatkan ground. Saya hitung dulu ya, 14 ya dari atas, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Nah ini ya, kaki ini. Nah ini kalau saya
hubungkan ke fuse-nya tadi tuh ya. Ini yang dapat fuse-nya tadi. Nah ini kalau saya dapatkan ground, nah konslet ya, nah seperti itu ya. Jadi ini fix, tidak bisa diperbaiki, udah saya nyerah ya. Kalau ganti modul Bluetooth gimana? Saya kesusahan ya, terus terang kesusahan, karena modul Bluetooth seperti ini dia itu seperti kontrolnya juga ya. Jadi sebagai IC kontrolnya juga ya, semua masuknya ke situ ya, berhubungan dengan kontrolnya ya. Bisa kalian lihat di sini power lamp untuk power on off-nya ya, power standby-nya, untuk audio detektornya, semuanya ya lewat ke situ ya. Untuk kontrol di AC-nya juga ya, digital analog converter ya, situ lewat situ semua ya. Mic juga ini ya, Bluetooth apa semuanya ya. Untuk USB, untuk datanya juga ya. Jadi saya belum pernah berhasil. Kalaupun mau diakali ya, kalau mau diakali, kemungkinan cuma dipakai rangkaian amplinya ini aja ya, rangkaian amplinya. Pakai apa, TPA 3130 ya. Terus selanjutnya kalian ganti pakai modul yang lain ya, modul Bluetooth terserah ya, Bluetooth aja. Cuma ya power ininya itu nggak fungsi ya, switch-switchnya ini untuk power on off-nya itu nggak fungsi. Jadi nanti diakali pakai switch analog biasa ya untuk powernya ya, power on off-nya ya. Apakah kualitas suaranya bisa sama seperti aslinya? Ya kalau saya bilang nggak bisa ya, karena ada ya kuncinya itu di DAC-nya ya, digital analog converternya gitu. Jadi untuk mengolah sinyal digital analognya di situ ya. Jadi kenapa mereka suaranya bisa bagus dibanding speaker-speaker yang lain ya, atau sekelas-kelasnya, atau mungkin JBL itu juga sama, ada DAC-nya ya, beda dengan speaker yang ini ya. Nah, ini JBL KW ya, ini yang tadi ya, yang baru datang F3 tapi yang KW, katanya baru, jadi baru dipakai nggak bisa ya, dicas harian juga nggak bisa. Kenapa nggak diretur ya? KW seperti ini kan harganya murah, pas kirim bolak-balik aja udah berapa, belum biaya servisnya ya. Ya ini juga mati total. Mudah-mudahan juga nggak kena modul Bluetooth-nya ya, seperti itu ya. Kalau ini modul Bluetooth-nya ya, dia juga untuk ininya ya, untuk USB playernya, untuk memory card-nya ya, itu juga lewat Bluetooth-nya ya. Rusak ya nggak bisa ya, paling ya diganti 1 greng ya. Nah, tapi nanti yang ngakali ya. Nah, tapi kan mending beli baru daripada ngakali seperti itu ya. Kalau kalian bisa ngakali sendiri mungkin lebih murah ya, harganya jadi separuh harga ya, modul Bluetooth yang udah integrate dengan amplifiernya, power amplinya. Tapi kalau kalian upahkan ya harganya lebih mahal, mending kalian beli yang lain aja ya. Daripada kalian beli KW-KW gini, mending beli speaker yang merek nggak kondang ya, tapi bukan KW ya, seperti itu. Karena saya membelikan anak saya itu juga yang merek Roboto apa itu yang nggak kondang, tapi ya nggak KW ya, ori, harganya sama-sama murah. Oke, mungkin sampai di situ, di sini dulu ya, di sini dulu perbaikannya. Jadi gagal servis, nanti akan saya upload. Kalau dulu saya mengupload juga yang Onyx gagal servis, Onyx 1 ya, kali ini ya Onyx Mini yang gagal servis. Jadi kalau mau servis ke sini pastikan dulu modul Bluetooth-nya enggak rusak ya, seperti ini kelihatan ya gosong. Kalau kalian punya ya lihat aja, kalau ini di stikernya agak gosong ya, ya kemungkinan modul Bluetooth-nya yang bermasalah. Kalian pegang aja panas atau tidak, kondisi tercharging, atau terus kalian, kalau kalian punya multitester ya, lepas dulu ya, baterai lepas, port chargingnya lepas, kalian tes di sini ya, bolak-balik itu ceplak nggak konslet ya. Ya udah ya, coba aja kalian lepas sekringnya yang di sini ya, fuse F3 nya ini yang masuk ke Bluetooth.
Nah, kalau kalian lepas terus ini dicek bolak-balik nggak konslet, ya udah fix ya. Sama seperti Onyx 1, lepas fuse-nya, cek udah nggak konslet, kalian cek di bluetooth-nya masih konslet, terhubung, ya udah do bluetooth-nya. Ini saya tinggal konfirmasi pemiliknya gagal servis, nggak bisa diperbaiki. Kalaupun mau ya diakali pakai modul yang sudah jadi ya, integrate gitu ya. Cuma ya suaranya ya tentunya nggak seperti aslinya, jadi ya dimanfaatkan speakernya aja ya. Tapi ini masalahnya baterainya juga mendung ya, mendung. Nah, kalau ada yang mau seperti itu ya silakan kalian cari sendiri mesinnya, modelnya. Yang penting untuk supply 3, untuk baterainya ya 3,7 ya. Kalau memang baterainya pakai besar ya harus ngakali ya. Kalau pakai di atas 11 volt ya harus pakai baterai 3 buah ya di seri ya. Nah, seperti itu. Tapi ya apakah cocok ya, worth it atau enggak ya, seperti ini. Dan posisinya juga agak ya harus ngepas juga ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu prokotokannya, gagal servis. Ini nanti juga akan saya buat yang mau servis Onyx Mini ini, saya akan lanjutkan untuk lihat videonya ini, untuk cek dulu modul bluetoothnya ya. Kalau nggak punya basic elektronik ya, yang penting kalian cek panas atau tidak seperti ini, atau apa ya, dilihat stikernya ini gosong atau tidak. Nah, gosong tidak dikasih karena video saya yang bukan video ya, saya juga pernah memperbaiki seperti ini ya, sama seperti ini kasusnya. Ini juga stikernya sini gosong ya, kosong seperti ini ya. Nah, itu udah indikasi bluetoothnya yang rusak. Oke, kalau kalian suka videonya silahkan like, kalau nggak suka silahkan di dislike. Kalau menurut kalian bermanfaat silahkan di share. Jangan lupa di subscribe dan diaktifkan tombol loncengnya biar selalu update video servisan dari saya. Lanjut upload kotok ini ya. Oh ya, satu lagi, masih ada satu pesan yang penting ya. Ini ya, saran saya yang punya aman kadon Onyx Mini ya, saya menyarankan jangan sampai overcharging ya. Kira-kira kalau udah penuh ya dilepas ya. Perkiraan saya ini karena overcharging ya. Kenapa overcharging? Karena ya seperti yang kalian lihat, dia terhubung dengan dengan chargingnya ya, charging seperti di skema tadi diurutkan. Dari charging dia langsung dapat fuse dan masuk ke 5 voltnya itu masuk ke modul bluetooth. Nah, 5 voltnya itu masuk ke modul bluetooth. Jadi perkiraan saya ya karena overcharge ya, overcharge. Jadi belandang ya, yang belandang atau gimana. Tapi kalau perkiraan saya seperti itu, karena rusak seperti ini ya karena ngecas udah penuh, dia nggak dilepas ya, karena langsung terhubung ya, terhubung ke terhubung ke bluetoothnya ya, bluetoothnya. Ini saya perlihatkan sekali lagi ya skemanya nih ya. Dari sini ini chargingnya, dia masuk ke sini, dia masuk ke fuse-nya itu, langsung masuk ke USB 5 volt in dan langsung terhubung ke sini ya, USB 5 volt in ya. Jadi hati-hati, jangan sampai overcharge. Oke ya, sampai di sini dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam obrol kodok.